Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yurmaini MA selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas analisis common sense ini. Baiklah, kami yang beranggotakan Halo guys, saya Nur Fajira Rahab sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis common size. Menurut Yusuf Sukman 2017, analisis common size adalah analisis yang dibuat dengan membagi total penjualan atau total aset dengan rasio setiap akun dalam laporan laba rugi dan neraca. Kemudian proses persiapan analisis common size melibatkan mencari tahu seberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total pendapatan atau total aset dalam laporan laba rugi dan neraca. Kemudian diikuti setiap presentasi untuk setiap komponen dalam laporan keuangan yang mana menampilkan presentasi setiap item dalam kaitannya dengan kelompoknya. Annyeonghaseyo, Naruman Amalia Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan submateri dari analisis common size. Nah, yaitu tujuan dan perbedaan dari analisis common size. Tujuan dari analisis common size menurut Nasution tahun 2017 ada 4. Yang pertama, laporan ini menunjukkan persentase dari total aset yang telah diinvestasikan dari masing-masing jenis aset tersebut. Yang kedua yaitu laporan dengan cara ini menunjukkan distribusi daripada hutang dan modal. Jadi, dapat menunjukkan sumber dari mana dana yang telah diinvestasikan dalam aset tersebut. Yang ketiga dari tujuan dari analisis common size. Nah, di dalam neraca, analisis common size ini merupakan persentase per komponen dari total aset tersebut. Nah, yang keempat yaitu tujuan dari analisis common size, yaitu memberitahukan atau menjelaskan laporan rugi laba dari setiap persentase dan per komponen dari tahun ke tahun. Kelebihan dari analisis common size. Yang pertama, mempermudah perusahaan untuk membaca laporan keuangan dari perusahaan tersebut dan mempermudah perusahaan untuk menentukan atau mengetahui sehat tidaknya keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, memungkinkan perbandingan antar perusahaan dengan skala yang berbeda secara relatif. Dari penjelasan materi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada analisis common size neraca PT Sentra Food Indonesia berdasarkan aktiva dapat dilihat pada perubahan persentase pada aset lancarnya mulai dari tahun 2018 sampai 2020 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, aset lancarnya sebesar 33,98% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 33,25% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 26,51%. Kesimpulan yang kedua, dengan analisis common sense ini,
kita dapat memahami struktur dan kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Selain itu, kita juga dapat menentukan, mengetahui atau melihat kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Artinya apa? Kita dapat mengetahui kondisi sehat tidaknya keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Dan analisis common sense ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada pendengar kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.